Hola, salam Just Talk. Kali ini gue tidak mau bahas transfer dan lain-lain karena belum ada yang spektakuler. Hanya ya mungkin Ajax minggu ini penting sekali, menjadi minggu yang penting karena mereka lagi nego untuk menjual Timber dan Anthony, sementara mau beli Wijndal dan Bergwijn. Jadi minggu ini Ajax cukup sibuk. Tapi yang mau gue bahas adalah bagaimana prosesnya transfer kira-kira sampai dari nego menjadi deal tanda tangan dan lain-lain. Oke? Karena banyak sekali fans-fans yang gak sabaran, merasa transfer itu seolah-olah gampang banget, kayak beli kue kering di supermarket, tinggal milih kuenya, ngantri 10 menit terus bayar jadi. Enggak, sekarang itu sangat ribet ya. Contoh paling bagus Munchen dengan Lewandowski dan Frenkie de Jong dengan Barca. Oke. Jadi gini, contoh kalau seorang pemain diinginkan oleh klub, apalagi dalam transfer window summer, kan transfer window ada dua. Kalau summer ini waktunya lebih panjang, jadi lebih banyak aktivitas daripada winter yang waktunya lebih pendek dan tidak banyak pemain yang mau pindah biasanya. Oke. Gue ambil contoh Frenkie de Jong lah. Ya. Kita tahu sikonya seperti apa, Erik ten Hag masuk bla bla bla. Nah, pada saat Erik ten Hag masuk, dia pun butuh apa ya? Butuh meeting berkali-kali dengan manajemen untuk mengatakan siapa yang dibuang, siapa yang dibeli. Nah, salah satu itu kan Frenkie de Jong, karena dia adalah pemain penting, makanya diincar Frenkie de Jong. Nah, pada saat itu terjadi, setelah menyusun semua pemain dan lain-lain, pihak manajemen MU mengontak Barcelona. Oke. Pertama via email lah. Ajak ketemu, bukan email. Woi, gue mau beli pemain lo. Enggak kayak gitu, careless. Ajak ketemu, mau meeting, mau bahas soal Frenkie de Jong. Diterima, oke. Dari kirim email sampai ketemu itu mungkin bisa 3, 4 hari, 5 hari. Oke. Kedua, timnya ini itu tim kecil. Bukan isinya 100 orang dibagi ya 10 fokus ke pemain ini nih. Enggak. Timnya itu kecil. Paling top berapa? Mungkin adminnya ada 3, 4, 5, headnya 1 yang ngurusin ngurusin organize ketemu dan lain-lainnya, sekretarisnya lah, itu mungkin 1, tim negonya mungkin 1, jadi timnya ini kecil. Nah, kalau lu mau ngincer beberapa pemain, biasanya satu tim, contoh ketemu meeting dengan Barcelona, nextnya ketemu dengan Ajax, dan ini butuh waktu lama. Oke. Karena tim Barcelona pun sibuk ya. Jadi kalau gue kirim email sekarang mungkin 4-5 hari lagi dibalas. Nggak mungkin gue kirim sekarang besok ketemu. Harus naik pesawat, harus booking ini itu dan lain-lainnya. Nah, pada saat mereka ketemu di Barca, itu meeting pertama itu basa-basi. Kira-kira ada peluang nggak Frenkie seandainya pergi, apakah Xavi at all cost mau mempertahankan dia, gajinya kira-kira berapa, dia tinggal di mana, apakah rumah ditanggung oleh Barcelona, apakah mobil ditanggung oleh Barcelona. Dia kayak small things lah, basa-basi aja. Baru setelah basa-basi itu terjadi, pulang mereka susun kirim penawaran. Oke. Penawaran ini nggak langsung ditolak, walaupun rendah, dibicarakan lagi dulu. Nah, dari telepon meeting pertama 4-5 hari, pulang ke Inggris penawaran 4-5 hari, ditolak 3-4 hari, itu sudah 2 minggu lebih. Itu baru penawaran pertama ditolak. Terjadilah meeting kedua, lebih serius. Oke? Lebih serius, tanya lagi maunya gimana, kita pengen kita punya dana segini, karena jadi terjadi negosiasi. Apa yang dibahas dinegosiasi sampai terjadi angka itu. Nah, dulu itu di Eropa, setahu gue ya, itu ada rumusnya masalah uang transfer. Jadi
gaji lu berapa kali X berapa baru maksimum transfernya di situ. Contoh, gaji lu 1 juta setahun lah, contoh aja. Kontrak lu tinggal 2 tahun, jadi mungkin bisa 1 kali 4, 1 kali 6, maksimal di plafonnya itu kira-kira 2 jutaan lah. Nggak boleh minta lebih dari 2 juta. Negonya dari situ. Yang ngebid mulai dari 1,5, nah dia dari 2 juta, nah ketemu di tengah 1,7, 1,8. Tapi sekarang kayaknya nggak kayak gitu, seenak jidat. Dan setiap negara itu ada aturan. Contoh, release clause itu ada di Spanyol, nggak ada di Inggris. Jadi kedua tim ini harus lihat kalau in this case Frenkie de Jong itu kan ada release clause-nya, itu terlalu mahal. Jadi mereka tidak mengacu kepada release clause, tapi lebih mengacu kepada gaji dan lain-lain. Nah, tahun ini gaji Frenkie de Jong kan 19 juta, which is terlalu banyak. Dan MU tahu itu. MU tahu bahwa Barca lagi butuh duit. Tapi Barca harus meyakinkan MU bahwa iya, gue butuh duit, tapi planning gue sama sosial udah di-approve. Jadi gue akan dapat duit 600-700 juta. Jadi gue nggak perlu butuh-butuh amat untuk jual De Jong, ngerti nggak? Nah, ini play hard to get. Pada saat mereka seandainya terjadi sepakat, banyak yang dihitung karena agen pemain ini juga terlibat. Ini juga harus tahu gajinya De Jong berapa dan lain-lain. Nah, kalau gaji setiap negara pajaknya berbeda. Di samping pajak berbeda, biasanya minta netnya berapa, oke? Nah, yang keluar itu biasanya itu kotor, bukan net. Jadi kalau gajinya 250 itu belum, biasanya setahu gue ya, itu kotor. Jadi tadi dipotong-potong pajak mungkin dia dapat 250. Nah, di samping setiap negara tarifnya berbeda, kalau di Belanda ada juga yang non-EU itu biasanya lebih tinggi. Tapi pemain bola ada special rate. Nah, tidak semua negara di situ punya rate yang khusus buat artis, buat non bola yang nggak permanen tinggal di situ hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun lah. Nah, sekarang pemain juga atau agennya pemain juga mikir, oh ya, gue mending ke negara ini atau ini karena ini rate-nya lebih tinggi, ini lebih murah. Kalau gue di sana bermain bonusnya lebih gede dan lain-lain. Nah, soal bonus, jadi setiap negara tergantung jenis pajaknya itu bisa jadi bahan pertimbangan juga. Kalau seandainya ke Inggris yang setahu gue pajaknya cukup tinggi ya, itu mereka akan nego lebih tinggi lagi masalah gaji. Nah, kalau udah masalah gaji, belum lagi ini meeting kedua balik kan. Ini klub juga akan meeting untuk pemain lain dan ke klub lain. Meeting ketiga bisa seminggu lagi lewat atau mungkin lebih. Karena dengan tim yang kecil, dan itu semua klub itu timnya kecil, paling 15, nggak lebih dari 20 setahu gue. Ini kan pentolan-pentolannya itu nggak mungkin dipisah, jadi akan ketemu klub masing-masing. Kalau Barca kan akan banyak yang dijual dan dibeli pemain lain juga. Jadi meetingnya itu ketemu minggu kedua untuk nextnya itu bisa seminggu lagi karena Barcanya harus ketemu dengan klub-klub lain untuk pemain lain. Nah, pada saat meeting ketiga, nah ini mungkin lebih ke detail. Bonusnya seperti apa? Contoh, juara Champions League dapat ini, juara ini dapat itu. Kayak Vieira-nya yang ke Arsenal, kalau nggak salah 35 plus add-on 15 atau add-onnya itu 15 atau 25. Nah, sekarang kalau Arsenal pinter, add-onnya itu, oh ya, kalau kita juara Champions League, kalau kita juara Liga. Nah, ini kan peluangnya kecil banget untuk mendapatkan add-on itu. Jadi add-on sini harus jadi strategi juga untuk klub, apakah realistis atau enggak. Nah, kalau kasus MU dan Frenkie de Jong bisa kemungkinan besar untuk jadi juara masih ada lah, ya kan? Jadi ini akan dimasukin. Kalau MU pinter, add-on untuk jadi juara Liga itu gede nilainya. Jadi kalau seandainya nggak juara bisa diperkecil, atau juara Champions League gede nilainya,
Kalau juara European League itu kemungkinan besar kan, jadi kecil nilainya. Nah, negonya itu dari situ. Kalau dengan agennya, nego antara MU dengan agennya pemain, ini butuh waktu lagi kan, butuh waktu ya. Gue mau Frankie De Jong setahun 3 kali balik ke negara ya, Inggris, Belanda sih deket banget ya. Jadi kalau seandainya pemain dari Brasil, itu pemain-pemain Brasil yang top, itu ada klausul itu. Gue mau tiap kali siapin pesawat pribadi, gue bawa berapa keluarga dan lain-lain. Rumah, oke, jatah rumah berapa duit, oke. Kalau di Inggris cari, terutama di London kan ada daerah kaya itu. Daerah kaya itu kan gila-gilaan harganya. Mau sewa rumah di daerah itu berapa? Terus mobilnya dapat jatah berapa? Dapat mobil apa? Banyak faktor kecil yang mempengaruhi masalah nego agen pemain dan nego klub. Kayak sekarang Gapsus ini kan belum deal. Antara Arsenal dan City udah deal. Tapi antar pemain dan Arsenal biasanya sih akan deal. Tapi maksud gue ini butuh waktu lagi. Makanya Gapsus belum di-announce mungkin hari ini atau besok. Karena dalam 3-4 hari ini mereka nego masalah add-on ini. Gitu. Maka dari itu nggak gampang dan nggak cepet untuk nego. Karena klub ini, karena timnya kecil di semua klub. Dan mereka itu di summer ingin menjual banyak pemain, nego dengan banyak klub, dan juga membeli pemain. That's why bukan mereka nggak kerja, apalagi Barca sekarang yang akan banyak dijual dan banyak dibeli. Waktunya itu padat. Feeling gue sih bukan dari MU-nya ya, tapi lebih ke Barca. MU juga, kita nggak tahu mereka itu meetingnya sama siapa. Kalau gue jadi MU, gue akan bilang ke agennya, gue incer contoh Timber lah. Enggak, Timber udah ngetop. Seandainya gue incer sebagai MU, gue ngincer Dybala contoh, gue akan bilang ke agennya, kalau berita ini bocor, deal kita off, batal. Maka dari itu feeling gue ini yang terjadi, sehingga nggak denger banyak cerita soal MU dan Arsenal. Arsenal mendadak teken Marquinhos, mendadak teken Vieira dalam 1-2 hari. Gapsus pun gosipnya nggak terlalu lama, cuman gosip-gosip itulah ringan. Nah ternyata deal juga. Nah pemain berikutnya kita nggak tahu karena terlalu banyak gosip yang dikeluarkan oleh media mainstream, sehingga we don't know if it's true or not gitu loh. Makanya gue bilang sabar, tunggu. Mereka itu bekerja keras semua. Oke, kita lihat, karena transfer ini menurut gue sangat seru. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Liverpool bilang kita udah nggak beli lagi setelah beli back kanan dari Scotland, Ramsey kalau nggak salah namanya ya. Setelah itu mereka nggak beli lagi. Gue nggak percaya. Feeling gue mereka itu masih nego, tapi di bawah radarnya wartawan. Dan kalau itu terjadi, bisa aja, bahkan bisa banget Liverpool beli lagi City dan lain-lainnya. Mereka udah ingin menghindari media-media mainstream gitulah. Oke, sementara itu dulu. Thanks for watching.